akhir 233 dari kelas 4D PGSD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang media, apa yang cocok dengan membaca narasi dengan menggunakan model Discovery Learning, dan bagaimana tesnya, serta rubrik penilaiannya. Nah, dalam video kemarin saya membahas tentang model apa yang cocok digunakan dalam membaca narasi, yaitu saya memilih model Discovery Learning. Sedikit membahas tentang Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep atau informasi secara mandiri melalui kegiatan membaca, mengamati, dan berdiskusi dengan bimbingan guru. Pada pembelajaran membaca narasi, siswa dapat memahami isi cerita dan menemukan unsur narasi secara langsung. Jadi media apa yang cocok digunakan dalam membaca narasi dengan menggunakan model Discovery Learning ya? Nah, jadi media yang digunakan yaitu Mystery Box. Kira-kira Mystery Box itu apa ya? Jadi, Mystery Box adalah media pembelajaran berbentuk kotak tertutup yang berisi objek, kartu, atau informasi tertentu yang diambil secara acak oleh siswa untuk menimbulkan rasa penasaran dan memotivasi mereka untuk mengikuti kegiatan belajar. Media ini dirancang agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. Nah, kenapa media Mystery Box sangat cocok digunakan dalam membaca narasi? Jadi, pertama, membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi membaca siswa. Jadi, Mystery Box menghadirkan unsur kejutan karena siswa tidak mengetahui judul buku yang akan diperoleh. Hal ini menunjukkan rasa penasaran sehingga siswa lebih antusias dan termotivasi untuk membaca buku yang dipilih secara acak. Nah, yang kedua, sesuai dengan tahap stimulation dalam Discovery Learning, yaitu Mystery Box berfungsi sebagai media pemberian rangsangan, yaitu stimulation, pada awal pembelajaran. Melalui pengambilan judul buku siswa secara acak, siswa terdorong untuk mencari, membaca, dan menemukan sendiri informasi dari cerita, sehingga pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada siswa. Nah, berikut langkah-langkah penggunaan media Mystery Box pada pembelajaran membaca narasi. Yang pertama, persiapan media, yaitu guru menyiapkan sebuah Mystery Box. Guru menuliskan judul-judul buku cerita narasi yang tersedia di pojok baca pada gulungan kertas, kemudian memasukkannya ke dalam Mystery Box. Kedua, pengambilan judul buku siswa secara bergiliran, mengambil satu gulungan kertas dari Mystery Box tanpa melihat isinya. Siswa membuka gulungan kertas dan membaca judul buku yang diperoleh. Ketiga, pengambilan buku. Siswa menuju pojok baca untuk mengambil buku sesuai dengan judul yang diperoleh dari Mystery Box. Yang keempat, membaca cerita. Siswa membaca buku cerita narasi secara mandiri hingga selesai. Selama membaca, siswa mengamati tokoh, latar, alur, konflik, penyelesaian, serta kosakata baru yang ditemukan. Yang kelima, mengerjakan tugas. Setelah membaca, siswa mengisi lembar kerja, misalnya story map atau lembar identifikasi unsur cerita, berdasarkan isi buku yang dibaca. Yang keenam, presentasi dan diskusi. Beberapa siswa menceritakan kembali isi cerita atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Guru dan siswa mendiskusikan isi cerita serta memberikan tanggapan. Yang terakhir atau penutup, guru bersama siswa menyimpulkan isi cerita, unsur-unsur narasi, dan kosakata baru yang dipelajari, kemudian memberikan refleksi terhadap kegiatan membaca. Nah, tes yang digunakan dalam membaca narasi menggunakan media Mystery Box yaitu Story Map. Jadi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu Story Map. Jadi, Story Map merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap isi cerita narasi setelah membaca. Siswa diminta mengisi bagan yang memuat judul cerita, tokoh, latar, alur, konflik, penyelesaian, dan amanat berdasarkan cerita yang telah dibaca. Melalui Story Map, guru dapat menilai sejauh mana siswa memahami unsur-unsur penting dalam cerita serta mampu mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari hasil membaca secara sistematis. Tes ini sesuai digunakan dalam pembelajaran Discovery Learning karena siswa menemukan dan menyusun sendiri informasi yang terdapat dalam teks narasi. Nah, sekarang kita masuk dalam rubrik penilaian bagaimana cara menilai story map yang telah diisi oleh siswa yang berisikan tentang bagan yang terdapat unsur-unsur narasi di dalamnya. Yaitu kita mulai dari judul cerita.
Skor 4 jika siswa menuliskan judul cerita dengan benar, lengkap dan sesuai dengan buku yang dibaca. Skor 3 judul benar tetapi kurang lengkap atau terdapat sedikit kesalahan penulis. Skor 2 judul kurang tepat atau hanya sebagian yang benar. Dan skor 1 judul tidak sesuai atau tidak ditulis. Yang kedua, tokoh. Skor 4 menuliskan seluruh tokoh utama dan tokoh pendukung dengan tepat sesuai isi cerita. Skor 3 menuliskan tokoh utama dan sebagian tokoh pendukung dengan benar. Skor 2 diberikan hanya menuliskan tokoh utama atau terdapat kesalahan. Skor 1 tidak dapat mengidentifikasi tokoh dengan benar. Bagian ketiga, penokohan. Skor 4 diberikan saat menjelaskan sifat setiap tokoh dengan tepat disertai bukti dari cerita. Skor 3 diberikan saat menjelaskan sifat tokoh dengan benar tetapi kurang lengkap. Skor 2 diberikan menjelaskan sifat tokoh namun kurang tepat atau hanya satu tokoh. Skor 1 tidak dapat menjelaskan sifat tokoh. Bagian keempat, skor 4 diberikan saat menjelaskan latar tempat, waktu, dan suasana secara lengkap dan tepat. Skor 3 diberikan saat menjelaskan dua unsur latar dengan benar. Skor 2 diberikan hanya menjelaskan satu unsur latar atau kurang tepat. Skor 1 tidak dapat menjelaskan latar dengan benar. Bagian alur, skor 4 diberikan saat menjelaskan urutan peristiwa dari awal, tengah, hingga akhir secara runtut dan benar. Skor 3 diberikan saat menjelaskan sebagian besar urutan peristiwa dengan benar tetapi ada bagian yang kurang lengkap. Skor 2 diberikan menjelaskan urutan peristiwa tetapi tidak runtut atau banyak bagian yang terlewat. Dan skor 1 diberikan saat tidak dapat menjelaskan alur cerita. Bagian konflik. Skor 4 menjelaskan masalah utama yang dialami tokoh secara tepat dan jelas. Skor 3 diberikan saat menjelaskan masalah utama tetapi kurang rinci. Skor 2 diberikan saat menjelaskan masalah namun kurang tepat. Sedangkan skor 1 diberikan saat tidak dapat mengidentifikasi konflik dalam cerita. Berikutnya, penyelesaian masalah. Skor 4 diberikan saat menjelaskan cara penyelesaian masalah sesuai isi cerita secara lengkap. Skor 3 menjelaskan penyelesaian dengan benar tetapi kurang lengkap. Skor 2 menjelaskan penyelesaian namun kurang tepat. Skor 1 tidak dapat menjelaskan penyelesaian cerita. Berikutnya, amanat. Skor 4 menuliskan amanat yang sesuai dengan isi cerita serta menjelaskan maknanya. Skor 3 menuliskan amanat yang sesuai tetapi tanpa penjelasan. Skor 2 amanat kurang sesuai dengan isi cerita. Skor 1 tidak dapat menentukan amanat cerita. Dan yang terakhir, kelengkapan story map atau bisa saja dimasukkan atau tidak. Skor 4, semua bagian story map terisi lengkap, rapi, dan mudah dipahami. Skor 3, hampir semua bagian terisi, terdapat sedikit kekurangan. Skor 2, banyak bagian yang belum terisi atau kurang rapi. Dan skor 1 diberikan saat sebagian besar bagian tidak terisi dan sulit dipahami. Jadi, skor maksimal, jumlah aspek ada 9, skor maksimal setiap aspek 4, total skor maksimal sama dengan 36. Jadi rumus penilaiannya, skor yang diperoleh dibagi 36 dikali 100. Rubrik ini sesuai digunakan untuk menilai hasil story map siswa dalam pembelajaran membaca narasi menggunakan model Discover Learning dengan media Mystery Box. Kategori nilai, kategori 86-100 dikatakan sangat baik, 71-85 dikatakan baik, 56-70 cukup, dan di bawah 55 dikatakan kurang. Jadi, pembelajaran membaca narasi menggunakan model Discover Learning dengan media Mystery Box merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mystery Box digunakan sebagai stimulus awal melalui pengambilan judul buku secara acak, kemudian siswa membaca buku yang diperoleh dan mengidentifikasi unsur-unsur cerita melalui story map. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif menemukan informasi, meningkatkan pemahaman terhadap isi cerita, serta menemukan minat dan motivasi membaca secara lebih menyenangkan.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang media, tes, dan rubrik penilaian yang digunakan dalam membaca narasi menggunakan model Discover Learning. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.